Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 195 reinkarnasi dari babi. Semakin Amandamu memikirkannya, dia semakin merasa apa yang dipikirkannya itu benar. Jika orang lain yang mengatakan tidak dapat menyelidikinya, maka Amandamu akan percaya, tapi tidak mungkin bagi Ricky Mo. Keyakinan kepada Ricky Mo keluar dari dalam hatinya. Begitu pikiran ini muncul, maka itu tidak dapat dihentikan. Amandamu sepanjang hari memikirkan masalah ini. Begitu pulang kerja, dia buru-buru pulang ke rumah dengan mobil. Dia ingin mengatakan masalah ini dengan Ricky Mo. Tetapi, ketika dia tiba di rumah, Ricky Mo masih belum pulang. Sudah jam 7 malam dan Bibi Hu sudah menyiapkan makan malamnya, tapi Ricky Mo masih belum pulang. Bibi Hu melihat hari sudah malam dan dia menyarankan kepada Amandamu dan berkata, "Nyonya, makan dulu saja, tidak tahu kapan tuan muda pulang." "Tidak apa-apa, aku akan menunggunya lagi. Ricky Mo hari pertama ke perusahaanmu, pasti akan sibuk dan ini sangat normal." Amandamu menunggu untuk beberapa saat lagi, melihat Ricky Mo belum pulang, Amandamu bersiap menelepon Ricky Mo. Hanya saja, ketika dia baru mengeluarkan ponselnya, ada panggilan masuk. Dia menyipitkan matanya dan itu adalah panggilan dari Ricky Mo. Amandamu mengangkat teleponnya dan bertanya, "Kapan kamu akan pulang? Baru saja selesai pertemuan. Malam ini mungkin akan pulang sangat malam, kamu tidur dulu, jangan tunggu aku." Ricky Mo sedikit menurunkan nada bicaranya dan terdengar sedikit lembut, tetapi terdengar sedikit lelah. Pertemuan ini sangat lama, dia bahkan tidak menyadari bahwa ini sudah sangat malam. Begitu pertemuannya selesai, dia segera menelepon Amandamu. "Aku sudah tahu." Petik 2. Meskipun akhir-akhir ini dia tidak berangkat kerja dan pulang kerja bersama-sama, tapi mereka keluar bersama di pagi hari dan pulang ke rumah bersama-sama di malam hari. Sekarang dia sendirian menghadapi kamar yang kosong, Amandamu merasa sedikit tidak terbiasa. Setelah makan, dia kembali ke kamarnya, dia memegang laptop untuk menulis naskah. Dia menulis sambil memperhatikan apakah ada suara mobil di luar. Tapi, setelah lelah bekerja seharian, tidak lama setelah itu, dia sudah tertidur di depan tempat tidur. Ketika Ricky Mo pulang, dia melihat pemandangan ini. Pemanas di dalam kamar sangat hangat. Ricky Mo berjalan ke kamar tidur dan melihat Amandamu yang sedang bersandar di depan tempat tidur dan tidur dengan kepala miring. Tangannya masih bertumpu pada keyboard laptop, poninya terangkat dan rambut panjangnya terurai. Ricky Mo berjalan dengan ringan ke arahnya, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan laptop di bawah tangan Amandamu. Meskipun gerakannya sangat ringan, tapi Amandamu belum lama tidur dan terbangun. Amandamu membuka matanya yang mengantuk dan belum sepenuhnya sadar, melihat orang yang ada di depannya. Dia berkata dengan samar-samar, "Kamu sudah pulang ya?" Dia tertidur bersandar di depan tempat tidur dalam waktu yang lama. Begitu dia bergerak, seluruh tubuhnya hampir jatuh ke bawah. Ricky Mo dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukung kepalanya, tangan lainnya memeluk pinggangnya untuk membaringkannya. Dia berkata dengan pelan, "Ya, cepat tidur." Setelah Amandamu mendengarnya, dia benar-benar tertidur lagi. Dari dia berbaring di tempat tidur sampai dia tertidur membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 detik. Ricky Mo menatap wajahnya yang tertidur dan membeku sesaat. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk mencubit hidungnya, reinkarnasi dari babi ya. Dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, kemudian baru berbaring di tempat tidur. Amandamu yang sudah tertidur sepertinya punya kesadaran. Dia secara otomatis mendekati lengan Ricky Mo. Melihat situasi ini, mata Ricky Mo terlihat lembut.
dia memeluknya erat-erat dan segera tertidur. Keesokan harinya, ketika Amandamu membuka matanya, tangannya tanpa sadar meraba-raba tempat tidur di sampingnya. Tapi akhirnya sisi di sampingnya kosong. Dia segera berguling dan bangun. Apakah tadi malam Ricky Mo tidak pulang? Tidak, sepertinya dia pulang. Amandamu memalingkan kepalanya, pandangan matanya tertuju pada laptop di atas sofa. Dia sudah ingat, Ricky Mo tadi malam sudah pulang, dia juga membantunya merapikan laptopnya. Tetapi di mana orangnya? Tidak mungkin sudah pergi lagi kan? Amandamu turun dari tempat tidur, dia meraih sebuah mantel dan memakainya dan buru-buru memakai sandal dan berlari ke lantai bawah. Dia berlari ke tangga dan melihat Ricky Mo sudah berpakaian formal berjalan menuju keluar. Dia memanggil, "Ricky Mo." Ketika Ricky Mo mendengarnya dia berbalik dan hanya melihatnya sekilas. Kemudian dia mengernyitkan keningnya, "Kembali ganti pakaianmu, aku berangkat ke perusahaan dulu." Oh, Amandamu merespon tanpa sadar dan dia melihat Ricky Mo berbalik dan berjalan keluar. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sampai sosok Ricky Mo menghilang, dia mengencangkan mantel di badannya dan kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Ricky Mo mulai berubah menjadi sangat sibuk. Sibuk sampai tidak bisa meluangkan waktu untuk makan bersama Amandamu. Seringkali ketika dia bangun di pagi hari, Ricky Mo sudah pergi atau akan segera pergi. Ketika dia pulang di malam hari, Ricky Mo masih bekerja lembur di perusahaan. Ketika dia pulang, Amandamu sudah tidur atau sudah bangun dari tidur. Ini berlanjut sampai 1 minggu. Amandamu berpikir bahwa Ricky Mo akan berlibur 1 hari di akhir pekan, tapi ketika dia bangun di pagi hari akhir pekan, dia melihat Ricky Mo sudah memakai jasnya dan tampak bersemangat. Ricky Mo sepertinya memiliki energi yang tak ada habisnya. Dia sudah sibuk selama 1 minggu berturut-turut, tapi dia sepertinya masih sangat bersemangat. Amandamu mengambil ponselnya. Melalui layar ponselnya, dia melihat wajahnya yang penuh kelelahan. Dia berangkat kerja lebih siang dari Ricky Mo, pulang kerja lebih cepat dari Ricky Mo, tapi dia terlihat lebih lelah daripada Ricky Mo. Jika bukan karena dia sudah bersama dengan Ricky Mo dalam waktu yang cukup lama, dia bahkan akan meragukan bahwa Ricky Mo itu bukan manusia. "Aku akan segera pergi ke perusahaan, kamu tidur sebentar lagi." Ricky Mo mendengar suara gerakan, dia berbalik melihat Amandamu sambil menundukkan kepalanya untuk mengatur kancing mansetnya. Kancing mansetnya hari ini sepertinya sedang menentangnya. Dia tidak bisa mengancingkannya dengan baik. Amandamu mengangkat selimutnya dan duduk, suara bangun tidurnya yang lemah berkata, "Kemarilah." Ricky Mo berjalan ke arahnya dan duduk di samping tempat tidur. Dia mengulurkan lengan bajunya di depan Amandamu dan menyerahkan kancing manset kepadanya. Dia menunduk, dia melihat jari putih Amandamu yang ramping memegang lengan baju berwarna gelap itu. Setelah dia selesai membantunya memakaikan kancing manset, dia juga membantu merapikan jasnya. Tenggorokannya bergerak sedikit, dia menundukkan kepalanya dan mencium dahi Amandamu. Sudah hampir tahun baru, sebentar lagi akan menjadi lebih santai. Amandamu terdiam sesaat dan bertanya kepadanya, "Apakah perusahaanmu ada begitu banyak hal yang harus dilakukan?" "Iya, banyak." Dalam suara berat Ricky Mo terdengar sedikit lelah dan ini jarang terjadi. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, keduanya terdiam. Amandamu seperti teringat sesuatu dan berkata, "Apakah kamu tahu Kak Peter Si sudah kembali?" Ricky Mo terdiam dan kemudian perlahan-lahan menyipitkan matanya, "Kapan dia kembali?" "Sudah beberapa hari, dia juga mengatakan bahwa ingin makan bersama kita." Ini adalah masalah yang ingin Amandamu katakan kepada Ricky Mo. Ricky Mo merenung sejenak, "Besok aku akan pulang kerja lebih awal, janjian dengan kakak untuk makan di Jade Imperial." "Ya." Amandamu menganggukkan kepalanya dan sinar matanya terlihat bahagia.
Akhirnya bisa makan bersama Ricky Mo. Bersambung.